So hold it down, can't nobody tell us nothing. We got the kind of love that always make us act the person. And that's what makes it good. And no one knows. Halo, perkenalkan nama saya Skema Sumerifa dari kelas MA8 semester 1. Saya dari Universitas Nias. Saya akan menjelaskan tentang kaidah pemakaian huruf. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, terima salam saya dalam bahasa daerah Nias, yaitu Yahoo. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah pemakaian huruf. Pertama, yang kita perlu tahu yaitu huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf yang berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Huruf abjad juga berjumlah 26 huruf. Secara umum, huruf abjad penting juga dipelajari pada sejak dini agar anak-anak terlatih untuk mengenali bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri dari atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, U. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf vokal juga adalah huruf untuk melambangkan fonem vokal yaitu A, I, O, U, E, dan O atau disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal pada umumnya juga dapat ditempatkan di depan, di tengah maupun di akhir suatu kata. Contohnya yaitu posisi awal, contoh api. Posisi tengah, contoh padi. Dan posisi akhir, contohnya yaitu lusa, yaitu pada huruf A. Dan ada juga beberapa contoh yaitu satu saja, yaitu huruf E. Yang dimana posisi awalnya yaitu enak, ember, emas. Dan posisi tengah contohnya yaitu peta pendek kena. Dan posisi terakhir yaitu contohnya sore dan tepe. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang mengenai huruf konsonan. Huruf konsonan juga adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Sedangkan pengertian konsonan juga adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan disebut juga huruf mati. Kalau huruf vokal tadi biasa dikenal dengan huruf hidup. Kalau huruf konsonan juga biasa dikenal juga huruf mati. Huruf Q dan X itu khususnya digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Baik, saya akan menjelaskan huruf diftong. Huruf diftong ini adalah suatu gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap, di mana di dalam bahasa Indonesia diftong dilambangkan juga dengan A, I, AU, dan OI. Yang terakhir, gabungan huruf konsonan, di mana di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan atau huruf yang melambangkan konsonan yaitu huruf KH, NG, NY, dan SY. Di dalam huruf tersebut juga melambangkan suatu bunyi huruf konsonan. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya?
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan ya. Misalnya Amir Hamzah. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair ya. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama anak tugas, misalnya Abdurrahman bin Zaini. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Adib bertanya, kapan kita pulang? Ya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Kristen dan Alkitab. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama gelar bisa dipakai, yaitu kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademi yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia, selamat datang Pak, selamat datang Bu. Itulah contoh dari huruf kapital. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar. Baik, saya melanjutkan. Huruf kapital juga bisa dipakai pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, namanya instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Dan satu contoh yaitu biasa dipanggil kalau di perkantoran, yaitu nama kepala dinas. Tidak langsung dipanggil dengan nama asli dari seseorang tersebut. Yang biasa dipanggil kalau di kantoran itu adalah Pak Kadis atau Pak Kepala Dinas. Huruf kapital bisa dipakai juga dalam nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriah, atau kalau kita di Kristen yaitu tahun atau Natal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya konferensi Asia Afrika. Dan huruf kapital sebagai huruf pertama nama bisa dipakai sebagai nama geografi, misalnya Jakarta Asia Tenggara, Pulau Mangsiang Amerika Serikat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk juga semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Huruf kapital bisa dipakai juga huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar tersebut, terkecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.
yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Dan huruf kapital juga bisa dipakai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat atau sapaan. Misalnya STTH atau sarjana hukum, SKM atau sarjana kesehatan masyarakat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik dan paman, serta kata yang ungkapan lain yang dipakai penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Ya, itulah contoh dari huruf kapital sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kerabatan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu huruf miring. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya, saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abdul Muiz. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir pada kata abjad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dan terakhir, huruf miring dipakai juga untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusit Juek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Dan terakhir, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ed dalam ungkapan oraet, labora berarti dan. Dan kedua, huruf tebal dapat dipakai juga dalam menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sub. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu kaidah kata atau konsep dasar kata. Ya. Kaidah itu pedoman patokan atau aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Kaidah kata meliputi yaitu penggabungan kata, penulisan kata ganti, kata turunan, serta singkatan dan akronim. Saya akan menjelaskan apa itu gabungan kata. Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semiotis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Hampir seluruh bentuk gabungan kata diberi awalan dan akhiran. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada kata benda lain yang digunakan di dalam bahasa tulis maupun lisan. Kata tersebut sering digunakan untuk dapat menggantikan nomina yang sudah diketahui. Tujuannya yaitu digunakan kata tersebut, yaitu kata ganti agar tidak disebutkan lagi berulang. Yang ketiga, kata turunan. Kata turunan merupakan hasil dari proses afiksasi, reprodukasi atau penggabungan. Oleh karena itu, sebelum mengetahui
Contoh-contohnya kita mempelajari apa itu afiks, reproduksi, dan penggabungan. Afiks adalah suatu bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk melekatkan diri pada bentuk-bentuk lain sehingga mampu menimbulkan makna baru terhadap bentuk yang dilekatinya. Bentuk-bentuk yang dilekati bisa terdiri atas pokok kata, kata dasar, atau bentuk kompleks. Reprodukasi adalah pengulangan bentuk atas suatu bentuk dasar, bentuk baru yang dihasilkan dari perulangan bentuk lazim disebut dengan kata ulang. Reprodukasi dalam KBBI memiliki arti proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata seperti rumah-rumah, tetamu, bola-balik, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu akronim. Akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata wajar lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca atau penutur tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat kita menghemat penuturan kata. Artinya kata yang harus kita ucapkan atau dituliskan panjang bisa diakronim menjadi lebih singkat tetapi mudah dibaca. Baik, kita sudah tahu kaidah kata yang saya sudah jelaskan tadi. Saya akan melanjutkan. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa tersebut. Dalam setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksud dan dalam berbahasa tersebut. Dengan cara lain, maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata juga digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media yaitu media lisan ataupun media tulisan. Pertama, gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata tersebut istilah khusus ditulis terpisah, contohnya orang tua, ibu kota, sepak bola, dan lain-lain. Kedua, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contohnya, ku, kau, mu, dan engkau. Ketidakjujuran, tidak kusukai. Itu contohnya. Ketidakjujuran, tidak aku sukai. Aku tahu buku itu milikmu. Lawan harus engkau kalahkan dengan cara yang sportif. Itulah contoh-contoh dari kata ganti. 3. Kata turunan. Bentuk dasar yang merupakan gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran. Kata ini ditulis serangkaian, contohnya tidak adil plus ketidakadilan. Itulah contoh dari kata turunan. Keempat, singkatan dan akronim. Di mana singkatan nama orang atau gelar sapaan, jabatan dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya, doctors, titik koma, profesor, titik koma, dan lain-lain. Itulah contoh dari singkatan dan akronim.
Akronim adalah singkatan yang terdiri dari gabungan huruf awal, gabungan huruf suku kata, contohnya SIM, Bappenas, ABRI, dan lain-lainnya. Oke, bagian B, pembentukan kata. Yang pertama yaitu pembentukan kata imbuhan. Kata imbuhan adalah juga atau bisa kita bilang kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Imbuhan dibagi dalam 4 jenis yaitu prefix, infiks, sufiks, dan konfliks. Prefix awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contohnya kepada, kedua, dan lain-lain. Infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar. Contohnya L, geletar, dan telunjuk, dan lain-lainnya. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang dikaitkan dengan kata di belakang bentuk, yaitu contohnya tanamkan, bacakan, dan lembarkan, yaitu kata yang diikatkan di belakang yaitu kan. Itu yang saya jelaskan tadi, itu tanamkan, bacakan, dan lembarkan. Konfiks dan adalah imbuhan yang dilekatkan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contohnya seperti kean. Contohnya kalau diimbuhkan yaitu imbuhan keamanan, kesatuan, dan kebetulan. 2. Dan yang terakhir ini, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian ataupun seluruh dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Kata ulang juga memiliki beberapa maknanya yaitu banyak tak tertentu, contohnya peraturan-peraturan menteri, orang-orang negara, dan lain-lain. Adapun juga kata ulang yang bermakna seperti banyak dan bermacam-macam, contohnya yaitu dedaunan, bibit-bibitan, lauk pauk, buah-buahan, sayur-mayur, tanam-tanaman, dan lain sebagainya. Makna kata ulang juga mempunyai yaitu menyerupai dan memacam-macam, contohnya mobil-mobilan, orang-orangan, robot-robotan, rumah-rumahan, dan lain-lain. Makna kata ulang berikut adalah yang terakhir yaitu agak atau melemahkan sesuatu. Contohnya kehijau-hijauan, pening-pening, sakit-sakitan, kekanak-kanakan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih penjelasan saya yang saya jelaskan tadi mengenai kaidah pemakaian huruf dan kaidah kata atau konsep dasar kata. Sekian dan terima kasih.